Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Novariano Rizky, perwakilan dari kelompok 4 dengan materi usaha jasa profesi. Di sini saya mewawancarai pemilik juga pemimpin dari lembaga belajar Genius Education. Selamat sore. Selamat sore, Pak Oji. Ya. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai usaha bimbingan belajar. Yang pertama, bagaimana awal mula merintis usaha bimbingan belajar? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya adalah Matrifan Fauzi, pimpinan dari bimbingan belajar Genius Education. Nah, awal mula dari usaha ini adalah sebenarnya tidak sengaja saya melakukan riset di berbagai kota-kota besar bahwa kebutuhan bimbingan belajar sangat besar, dikarenakan mungkin karena ketidakmampuan anak-anak menyerap materi yang ada di sekolah. Nah, itu yang menjadi peluang saya mendirikan lembaga bimbingan belajar Genius Education. Dan mindset saya bahwa usaha bimbingan belajar atau usaha pendidikan tidak akan pernah mati, dikarenakan usaha ini akan terus berdiri seiring dengan perkembangan zaman dan masih banyaknya anak sekolah. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara pendirian usaha ini? Oke, awal mulanya sebenarnya di bimbingan belajar itu tidak ada cara khusus untuk mendirikan sebuah usaha bimbingan belajar. Jadi semuanya teman-teman yang sudah punya kompetensi sudah bisa mendirikan bimbingan belajar. Cuma awal mula di bimbingan belajar itu kita harus mengurus surat-surat ke dinas pendidikan. Kalau di wilayah itu adalah di kabupaten, kemudian nanti arahnya mau dibuat apa. Kalau memang bimbingan ini dibuat seperti hanya kelompok belajar, ambil contoh seperti Genius Education, sistemnya tidak akan terlalu ribet, hanya sekedar administrasi aja di dinas. Yang pertama. Yang kedua, jika bimbingan belajar itu dibuat sebuah profesi atau dibuat keahlian, maka arahnya adalah LKB atau lembaga kompetensi yang nantinya juga ada kontrol kualitas khusus dari dinas, sehingga berbeda. Jadi kalau untuk bimbingan belajar Genius Education secara khusus di sini jauh lebih enak. Yang penting informasi itu jauh lebih dari dinas itu hanya sekedar tahu untuk pendiriannya saja. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prospek dari awal mula berdirinya hingga sekarang untuk hasil usaha dari lembaga pendidikan ini? Oke, untuk prospek seperti yang saya utarakan tadi, bahwa prospek bisnis pendidikan yaitu bimbingan belajar itu sangat menggiurkan atau sangat prospeknya sangat bagus, dikarenakan memang kebutuhan dari masyarakat tentang bimbingan belajar sangat tinggi. Dikarenakan memang sistem yang sekolah yang sangat padat, kemudian dengan materi-materi yang mungkin banyak kesulitan, dan arah analisisnya gampang sekali di bimbingan belajar itu. Teman-teman yang ingin memulai bisnis bimbingan belajar, kalau misalnya jumlah siswa itu mempengaruhi dari income atau omset dari bimbingan belajar. Jadi kalau misalnya semakin banyak siswa, maka otomatis hasil dari income dari bimbingan belajar itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa sedikit. Nah, kalau di Genius Education karena sistemnya adalah per tahun, maka SHU, sisa hasil usahanya itu bisa dilihat di setiap tahun. Nah, selama 8 tahun berdiri, kecenderungannya arahnya sangat fantastis, karena ternyata setiap tahun itu akan naik sekitar 20-30%. Jadi kalau untuk tahun ini income kita bisa di angka 350 juta dengan sisa hasil usaha sekitar 70% dari 370 juta itu adalah laba bersih dari bimbingan belajar, dan itu bisa setiap tahun terlaksana selama proses belajar mengajar di bimbingan belajar itu dikontrol secara bagus. Untuk media promosi sebagai penarik dikatakan masyarakat atau pelajar yang belajar di Genius, itu bagaimana media promosinya?
Baik, kalau misalnya media promosi di Genius Education itu yang pertama adalah tetap di kualitas sistem pembelajaran di kelas, karena itu adalah hal yang paling utama di Genius Education. Di samping itu kita juga akan membagikan brosur, kemudian penawaran diskon bagi peringkat 1 sampai 10, kemudian anak-anak mungkin yang mereka OSIS, kemudian atau mungkin yang mereka anak putra putri PNS, atau mungkin mereka kalau misalnya belajar langsung daftar berkelompok, itu juga ada diskon yang mungkin menarik bagi para siswa. Yang kedua adalah media digital. Jadi kalau kita bisa menggunakan Instagram, kemudian broadcast status WA, itu juga menjadi media promosi kita, termasuk banner, leaflet di sekolah-sekolah dan di sekolah, kemudian di beberapa tempat strategis kita berikan media promosi. Dan yang terakhir adalah biasanya dengan menggunakan tryout atau tryout. Jadi kalau tryout kita khusus full, biasanya kita menggunakan gratis. Banyak siswa yang mungkin ingin belajar di bimbingan belajar dengan hasil tryout yang mereka kerjakan. Itu saja yang mungkin menjadi garis besar dari pertanyaan-pertanyaan nanti tadi Ya. di Genius Education. Kurang lebihnya itu saja yang perlu saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pimpinan dari lembaga Genius Education. Semua yang dikatakan semoga dapat menginspirasi teman-teman. Teman-teman dapat menambah wawasan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.